Ya sobat sekalian, kita akan cobain reading ergonomi dari SYM atau SIM GTS 250 nih. Yuk. Pada dasarnya motor ini gede banget. Namun setelah saya naik ke atasnya itu secara umum tinggi dari tempat duduknya ini masih lebih terjangkau ya bila dibandingkan dengan X-Max yang saya miliki. Dengan diri begini memang masih jinjit karena seat heightnya ini menurut saya ini sekitar di atas 77, mungkin 77 atau 78. Sayang SYM tidak memberikan spesifikasi resmi M-Force Indonesia mengenai ketinggian dari tempat duduknya, cuman menurut saya manageable. Terutama juga karena memang di bagian deck floor, bagian tempat kaki itu kesini itu dikasih kayak lengkungan gitu teman-teman sekalian, lengkungan agak ke dalam baik di kanan dan kiri sehingga kaki tidak terlalu ngegang gitu, jadi nggak terlalu tekor. Jadi seperti ini posisi duduknya, stangnya ini pada dasarnya itu dekat dengan body ya, dengan body kita riders, dan dia tinggi sehingga ini akan memberikan segitiga ergonomi yang boleh dibilang cukup comfort ya, cukup nyaman gitu teman-teman sekalian untuk perjalanan yang jauh. Posisi duduk, posisi punggung itu boleh dibilang cukup rata ke belakang, dengan boleh dibilang ini ada dua posisi duduk atau ergonomi, yang satu tuh standar begini dan yang kedua adalah bergaya touring maju ke depan. Ini bisa nekuk bisa enggak tergantung duduknya teman-teman sekalian. Kalau duduknya itu agak sedikit mundur ya bisa benar-benar selonjoran banget gitu ya. Sementara kalau yang biasa tuh kayak gini gitu. Cuman posisi pijakan atasnya tuh sedikit lebih tinggi gitu ya. Cuman dia panjang dari bawah sampai atas gitu teman-teman sekalian. Nah ini untuk segitiga ergonominya dari SYM atau SYM GTS 350. Nah bagaimana jika kita pakai langsung di jalan umum? Yuk mari kita simak video berikutnya. Ya, assalamualaikum sobat kalian. Ini adalah saatnya kita untuk nyobain skutik yang gede banget, yaitu SYM atau SIM GTS 250i Injection. Kita tadi udah dengerin kupas tuntas mendalam mengenai motor ini. Memang secara dimensi gede banget motor ini. Ngomong apa lagi ya, udah pokoknya kita langsung aja cobain ya. Kita langsung naik ke atas. Tadi kita udah ketahui juga bagaimana sih posisi ridingnya dari motor ini. Kita nyalain dulu GoPro atas, tuh kan. Oke, jadi dengan ketinggian tempat duduk 77 dengan ininya juga lebar, sehingga membuat riding tuh masih sedikit agak agak hinjit ya kalau buat saya yang punya jangkauan kaki 75. Oke, nyalain langsung. Oke. Starternya benar-benar smooth ya. Oke, starternya itu benar-benar smooth. Lalu engine-nya juga smooth, halus banget teman-teman sekalian. Engine-nya tuh halus banget. Feel-nya hampir bilang nggak ada getaran baik di kaki maupun di tangan. Ini torsi maksimum ya, torsi maksimum tuh ada di 5000 rpm. Dan memang terasa banget sih, tenaga itu gede banget kalau misalnya kita main di 5000 rpm. Speednya tuh gampang banget naik motor ini, powernya gede sob ya, 20-an horsepower dari mesin satu silinder berpendingin cairan walaupun masih SOHC ya. Memang udah mulai terasa semenjak bejekan throttle awal. Dia tuh responsif, FI nya benar-benar responsif, sensor-sensornya juga responsif banget gitu ya. Tuh ditarik dikit aja, apalagi kalau kita main di manteng di angka 5000-an gitu. Wih, benar-benar teman-teman sekalian, powernya tuh gede banget tuh. Naik ke 80 tuh gampang banget, asli. Mesin 250 cc, powerfulnya tuh sama lah seperti X-Max gitu ya. Mungkin sama seperti Forza ya. Forza saya nggak pernah nyobain harian sih ya, cuman kalau X-Max kan punya. Cuman ini setara lah. Engine tuh bener-bener, tapi yang amazing tuh engine-nya bener-bener smooth banget sih.
torsi tampolannya kalau kita main di 5000 rpm tuh bener-bener ngejambak. Walaupun di skutik ya, windshield depan yang tinggi membuat saya itu tidak kena apa-apa ya, maksudnya tidak kena hembusan angin dari depan sama sekali. 80 di jalanan bergelombang teman-teman sekalian. Langsung aja nih kita puter arah balik ya. Dan ini motor wheelbase-nya panjang teman-teman sekalian, wheelbase-nya panjang, terus habis itu stangnya tinggi. Jadi untuk U-turn itu memang rada tricky. Kita harus yakin dulu bahwa jalanan itu benar-benar aman. Nah kayak gitu barusan lalu U-turn. Bagaimana handlingnya? Tidak seperti handling apa ya, motor-motor skutik kecil ya, kayak Beat, Mio gitu yang boleh dibilang sharp banget. Ini dia ya karena memang raknya juga centang, terus habis itu wheelbase panjang, tidak terlalu sharp ya handlingnya. Cuman ya karena minim getaran, dan ini tuh menurut saya tuh penting banget kalau motor ini mau dipakai untuk touring teman-teman sekalian. Saya yakin motor ini kalau dipakai untuk touring bener-bener fun, akan membuat teman-teman sekalian jadi senang touring lah gitu. Terutama juga di sini tuh ada kayak tachometer. Ini penting banget sehingga kita bisa tahu kita tuh efektif nggak pada saat ridingnya gitu ya. Karena dengan tachometer kita kan tahu tuh spek motor ini kan power dan torsinya maksimumnya ada di berapa. Seperti kita ketahui torsinya tuh ada di 5000-an, antara 5000 dan 6000. Kalau bisa sih kalau menurut saya kita main di situ teman-teman sekalian. Jangan sampai lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau kita main rolling speed di RPM sekitar 5000 dengan skutik itu powernya selalu ngisi. Dan kalau power selalu ngisi itu kita nggak perlu harus bejak terlalu dalam gasnya. Dan membuat kalau kita bejak gas terlalu dalam tuh akan membuat boros teman-teman sekalian. Motor ini tuh menurut SYM itu diklaim bisa dipakai irit sampai 41 km per liter untuk Matic ukuran 250 cc loh teman-teman sekalian. 41 km per liter tuh amazing banget sih iritnya. Build quality-nya bagus. Terus habis itu rideability-nya juga keren kalau menurut saya. Bener-bener setara banget dengan Matic Jepang. Teman-teman sekalian, ini motornya gede banget dan ini saya pakai untuk mencoba untuk di antara dua nggak jadi karena sempit banget. Hai, gede sih, cuman karena power dan torsinya itu gede, jadi kita tuh buat ngebejak, buat overtaking itu nggak sulit. Dan itu yang bisa bikin pede sih kalau kita mau touring atau misalkan apa jalan komuter di harian dengan sempit, terus habis itu kita mesti selap-selip mobil. Motor ini tuh nggak terasa segede X-Max ya. X-Max kan gede banget gitu terasanya gitu. Nah kalau ini masih agak lebih moderate dikit gitu ya dibanding X-Max. Mungkin sama kayak Forza ya, cuma Forza saya belum nyobain juga. Cuman ya kayak gitu, lebih moderate dah. Dan terutama kita bisa selonjoran. Dan kalau udah selonjoran enaknya di sini tuh ada backrest-nya di belakang, sehingga punggung kita tuh jadi kena backrest dan benar-benar bisa rilis banget sih. Kalau misalkan udah 1 jam touring tuh kan kadang-kadang kaki kan pegel kalau misalkan pakai yang biasa. Nah kalau di selonjorin kan bisa relax sedikit. Ya itu aja, motor ini nyaman banget, asli nyaman banget, irit banget katanya, tapi saya belum nyobain iritnya seperti apa. Kencang, responsif, apalagi ya, tapi memang mahal. Ya 68 juta bukan uang yang dikit, cuman menurut saya sobat sekalian memperoleh lah apa yang dibayar gitu. 68 juta beli SYM produk dengan kualitas yang boleh dibilang setara dengan brand-brand Jepang. Semuanya, finishingnya juara, mesinnya juara, minim banget getaran. Nilainya setelah dicobain, saya yang tadinya kepatil, kalau aja saya nggak punya 250 cc kayaknya saya bakalan pilih ini nih. Nggak punya 250 cc Matic gitu ya. Ya jadi itu aja teman-teman sekalian, impresi riding pertama dari TMC Blog mengenai SYM
GTS 250i yang saat ini 2020 itu dijual oleh M-Force Indonesia. Jadi M-Force Indonesia menjual brand SYM dan juga SM Sport. Nah, itu aja. Mudah-mudahan vlog ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian yang sedang lagi nyari-nyari data untuk milih motor Matic 250cc sesuai dengan budget dan sesuai dengan yang sobat sekalian inginkan. Semoga kita bisa bertemu kembali di vlog-vlog selanjutnya. Semoga kita semua sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.